Banyak pensiunan terbangun pagi dengan satu harapan yang sangat sederhana, membuka aplikasi bank, melihat saldo, dan berharap ada angka baru yang masuk. Tapi ketika kabar rapel pensiun yang disebut-sebut mencapai 14 juta hingga 19 juta menyebar luas, harapan itu berubah menjadi pertanyaan besar yang diam-diam menimbulkan kecemasan. Apakah kabar ini benar keputusan negara atau hanya kabar yang kembali menimbulkan harapan palsu? Hari ini kita akan meluruskan semuanya secara tenang, jelas, dan berdasarkan data resmi. Dalam beberapa hari terakhir, informasi mengenai pencairan rapel pensiun penuh dengan nominal besar menyebar cepat. Disebutkan bahwa pencairan akan dimulai pada 25 Januari 2026 dan jumlahnya mencapai belasan juta rupiah. Kabar ini tersebar melalui grup WhatsApp, pesan berantai, dan potongan video singkat, sehingga menimbulkan harapan sekaligus kegelisahan di kalangan pensiunan ASN, TNI, Polri, dan juga keluarga penerima manfaat. Namun, berdasarkan penjelasan pemerintah dan hasil pembahasan bersama DPR, rapel pensiun memang merupakan kebijakan yang sedang berjalan, tapi perlu ditegaskan secara jujur dan bertanggung jawab. Tidak semua informasi yang beredar sepenuhnya tepat. Faktanya, rapel pensiun adalah hak yang diakui negara, namun proses pencairannya dilakukan secara bertahap dan nominalnya tidak sama untuk setiap pensiunan. Yang masih rumor adalah anggapan bahwa semua pensiunan pasti menerima belasan juta rupiah. Anggapan ini muncul karena adanya selisih kekurangan pembayaran yang terjadi akibat penyesuaian kebijakan gaji pokok dan tunjangan pada periode sebelumnya. Berdasarkan data dan penjelasan pemerintah, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian gaji pokok, perubahan formula perhitungan pensiun, dan revisi komponen tunjangan tertentu. Pada sebagian pensiunan, perubahan tersebut tidak langsung terbayarkan secara penuh sehingga menimbulkan selisih. Selisih inilah yang disebut rapel. Dampaknya bagi pensiunan sangat nyata. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut kepastian penghasilan dan perencanaan kebutuhan keluarga. Banyak pensiunan merasa bahwa setelah puluhan tahun mengabdi, mereka berhak atas keadilan dalam pembayaran haknya. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa rapel bukan bantuan sosial, bukan hadiah, dan bukan kebijakan politis. Rapel adalah kewajiban negara yang harus ditunaikan secara adil. Kelompok yang paling terdampak dalam kebijakan ini ada beberapa. Pertama, pensiunan lama. Mereka adalah pensiunan yang telah melewati banyak periode perubahan kebijakan. Semakin lama masa pensiun, semakin besar potensi akumulasi selisih. Kedua, ASN dan pensiunan dengan masa kerja panjang. Masa kerja dan golongan terakhir serta komponen tunjangan sangat memengaruhi besaran rapel. Ketiga, keluarga penerima manfaat. Karena rapel bukan hanya berdampak pada individu pensiunan, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga yang bergantung pada penghasilan tersebut. Sebagai contoh praktis, seorang pensiunan lama dengan golongan tinggi dan masa kerja panjang berpotensi menerima rapel lebih besar dibanding pensiunan yang baru saja purna tugas. Namun ini hanyalah kecenderungan, bukan kepastian mutlak. Pertanyaan besar yang sering muncul, apakah dana pensiun aman? Jawabannya, ya. Pemerintah dan DPR secara tegas menyatakan bahwa hak pensiun tidak dihapus, tidak dikurangi, dan tidak dialihkan. Yang dilakukan hanya pengaturan waktu dan tahapan pencairan agar penyaluran berjalan aman dan tertib. Yang perlu dilakukan oleh pensiunan sekarang adalah memastikan rekening pensiun aktif, memastikan data identitas sesuai, dan tetap tenang. Jangan terburu-buru ke bank atau panik jika dana belum masuk di akhir Januari. Jangan terpengaruh jika orang lain sudah menerima lebih dulu atau jika tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dalam banyak kasus, dana rapel justru masuk tanpa notifikasi resmi. Jadi yang perlu dilakukan adalah memastikan data valid dan menunggu proses berjalan. Kedepan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pencairan dilakukan secara bertahap dan bergelombang. Tanggal 25 Januari 2026 adalah awal proses, bukan batas akhir. Kedua, pensiunan dengan data lengkap cenderung masuk gelombang awal, sementara yang masih memerlukan klarifikasi akan menyusul pada gelombang berikutnya. Ketiga, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar proses pencairan sesuai prinsip keadilan fiskal. Dalam beberapa minggu ke depan, kemungkinan akan ada penjelasan teknis lanjutan, update resmi dari instansi terkait, dan penyesuaian administratif jika diperlukan.
Semua ini berada dalam satu jalur kebijakan yang sama. Pada akhirnya yang paling penting bukan hanya kapan dana masuk, tetapi bagaimana kita menjaga ketenangan selama proses berlangsung. Hak pensiunan adalah hak yang diakui negara. Tidak ada pengabdian yang dilupakan dan tidak ada hak yang dihilangkan. Jika kita memahami informasi secara utuh dan tidak terjebak potongan kabar, kita bisa menunggu dengan lebih tenang dan lebih bijak. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat pensiunan bertanya-tanya, kenapa nominal rapel bisa berbeda-beda? Jawabannya sederhana, karena rapel bukan angka paket standar yang diberikan secara seragam. Rapel adalah selisih perhitungan dari kebijakan sebelumnya yang berbeda-beda bagi setiap individu. Dalam praktiknya, rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, golongan dan masa kerja. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, semakin besar kemungkinan akumulasi selisih. Ini karena gaji pokok dan komponen tunjangan yang melekat lebih tinggi, sehingga perhitungan rapel pun ikut membesar. Kedua, perubahan formula perhitungan. Beberapa tahun terakhir terjadi perubahan formula perhitungan pensiun. Tidak semua perubahan langsung berdampak pada pembayaran. Akibatnya, ada selisih yang menumpuk dan baru bisa dibayar saat rapel dicairkan. Ketiga, komponen tunjangan tertentu. Ada beberapa komponen tunjangan yang pernah mengalami revisi. Jika revisi ini belum sepenuhnya terbayarkan pada periode sebelumnya, maka selisihnya akan masuk ke rapel. Keempat, status penerima manfaat. Bagi pensiunan yang memiliki keluarga penerima manfaat, rapel juga akan memengaruhi besaran hak yang diterima oleh keluarga. Ini membuat rapel bukan sekadar soal individu, tetapi soal keluarga. Oleh karena itu, ketika ada kabar rapel mencapai belasan juta, jangan langsung menganggap semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama. Ini adalah angka maksimal, bukan angka standar. Nah, sekarang kita bicara soal ketepatan informasi. Di era digital seperti sekarang, informasi cepat sekali menyebar. Namun sayangnya, informasi yang beredar seringkali hanya potongan. Potongan itu bisa jadi benar, tapi sering juga menyesatkan. Contohnya, video pendek yang hanya menampilkan angka rapel besar tanpa menjelaskan bahwa nominal itu hanya berlaku untuk sebagian pensiunan dengan kondisi tertentu. Akibatnya, banyak pensiunan merasa, kalau saya tidak menerima belasan juta, berarti saya dirugikan. Padahal yang perlu dipahami adalah rapel bukan hadiah, rapel bukan bonus. Rapel adalah hak yang tertunda, dan tertundanya ini terjadi karena proses administrasi, data, formula perhitungan, dan revisi kebijakan. Pemerintah dan DPR sudah menegaskan bahwa rapel adalah kewajiban negara. Namun prosesnya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Kenapa? Karena jika rapel dibayarkan sekaligus dalam jumlah besar tanpa pengaturan yang jelas, maka risiko kesalahan data akan meningkat. Dan kalau salah data terjadi, yang rugi bukan hanya pensiunan, tetapi juga sistem negara. Satu hal yang juga penting, rapel ini bukan berarti negara sedang mengulur waktu. Bukan. Ini justru menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kewajiban dan sedang menata proses pencairannya agar tepat sasaran. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditakutkan pensiunan. Apakah dana pensiun aman? Sekali lagi, jawabannya adalah ya, aman. Dana pensiun bukan dana yang bisa diambil sesuka hati oleh negara. Dana pensiun adalah hak yang dibayar dari iuran dan dana amanah. Dana ini telah dipotong dari gaji ASN selama bertahun-tahun. Jadi tidak benar jika dana pensiun disebut uang negara yang bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Bahkan DPR dan pemerintah telah menegaskan bahwa hak pensiun tidak dihapus, hak pensiun tidak dikurangi, dan hak pensiun tidak dialihkan. Yang dilakukan hanya pengaturan waktu pencairan agar prosesnya aman, tertib, dan adil. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pensiunan saat ini? Berikut hal yang harus dipastikan. Pertama, rekening pensiun aktif. Pastikan rekening yang digunakan untuk pencairan pensiun masih aktif. Jangan sampai rapel masuk, tapi rekening tidak aktif. Kedua, data identitas valid. Pastikan data identitas sesuai dengan data di sistem. Data yang tidak valid akan memperlambat proses.
Ketiga, jangan panik dan jangan terpancing hoax. Banyak hoax yang beredar, mulai dari rapel pasti masuk tanggal sekian, hingga rapel ini hanya untuk golongan tertentu. Yang benar, rapel dicairkan secara bertahap dan tidak semua pensiunan akan menerima di gelombang awal. Keempat, pantau informasi resmi. Pantau informasi resmi dari instansi terkait. Jangan hanya mengandalkan pesan berantai. Dan ini yang paling penting, rapel pensiun bukan masalah berapa cepat masuk, tapi soal keadilan dan hak yang diakui negara. Kalaupun ada pensiunan yang belum menerima rapel pada gelombang awal, bukan berarti haknya diabaikan. Ini berarti proses administrasi sedang berjalan sesuai urutan. Sebab jika proses ini dipaksakan dan tidak tertib, dampaknya bisa sangat besar. Terjadi kesalahan data, terjadi pencairan tidak tepat sasaran, terjadi penundaan berikutnya, dan justru menciptakan masalah baru. Di sisi lain, ada hal yang perlu kita pahami bersama. Pemerintah tidak ingin rapel menjadi sumber konflik sosial, karena rapel ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal kepercayaan masyarakat kepada negara. Jika rapel ini tidak dilakukan dengan cara yang benar, maka yang terjadi adalah muncul kecurigaan, muncul kekecewaan, dan muncul ketidakpercayaan, dan itu justru akan merusak hubungan antara pensiunan dan negara. Jadi apa kesimpulannya? Pertama, rapel pensiun adalah hak yang diakui negara. Kedua, pencairan dilakukan bertahap dan bergelombang. Ketiga, nominal berbeda-beda karena faktor golongan, masa kerja, dan perubahan kebijakan. Keempat, dana pensiun aman, tidak ada yang dirampas. Kelima, pensiunan harus tetap tenang, pantau informasi resmi, dan jangan terpancing hoaks. Sampai di sini, mari kita tarik satu pelajaran penting. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu berarti kita tetap waspada, tetap update, dan tetap menjaga hak kita dengan cara yang benar. Karena hak pensiunan bukan soal hari ini dapat atau hari ini tidak dapat. Hak pensiunan adalah hak yang sudah diakui negara dan harus dipenuhi. Kedua, pensiunan dengan data lengkap cenderung masuk gelombang awal, sementara yang masih memerlukan klarifikasi akan menyusul pada gelombang berikutnya. Ketiga, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar proses pencairan sesuai prinsip keadilan fiskal. Dalam beberapa minggu ke depan, kemungkinan akan ada penjelasan teknis lanjutan, update resmi dari instansi terkait, dan penyesuaian administratif jika diperlukan. Semua ini berada dalam satu jalur kebijakan yang sama. Pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya kapan dana masuk, tetapi bagaimana kita menjaga ketenangan selama proses berlangsung. Hak pensiunan adalah hak yang diakui negara. Tidak ada pengabdian yang dilupakan, dan tidak ada hak yang dihilangkan. Jika kita memahami informasi secara utuh dan tidak terjebak potongan kabar, kita bisa menunggu dengan lebih tenang dan lebih bijak.